Selamat pagi anak-anak, kembali lagi dengan Bu Vidya dalam pembelajaran prakarya kelas 7. Kali ini kita memasuki bab 5 yaitu pengolahan buah segar menjadi makanan atau minuman. Tujuan pembelajaran hari ini siswa diharapkan dapat mempresentasikan hasil pengolahan bahan pangan buah segarnya menjadi makanan atau minuman dalam sebuah video. Sebelum kita mulai pembahasan hari ini, bacalah buku paketmu halaman 186-200. Mari kita mulai pembahasannya. Hal penting yang harus diperhatikan dalam pembuatan karya pengolahan adalah tahapan atau proses pembuatannya. Mengapa ini harus diperhatikan? Agar dapat menghasilkan karya pengolahan yang sesuai dengan kegunaan, nyaman dalam rasa, tepat dalam pengolahan, memiliki nilai estetis dalam penyajian maupun kemasan, dan aman bagi kehidupan manusia. Nah, berikut ini adalah tahapan proses pembuatan yang harus diperhatikan. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pelaksanaan pembuatan. Yang ketiga, evaluasi. Dan yang keempat, penyajian atau pengemasan. Dalam proses perencanaan, yang kita butuhkan adalah sebuah ide atau gagasan. Nah, tercetusnya ide biasanya karena kebutuhan atau karena ketersediaan bahan pangan tersebut. Misalnya seperti ini. Wah, harinya panas banget. Kayaknya segar minum es. Atau juga karena banyak bahan makanan tersebut di rumah. Aduh, nangkanya masih banyak, dibikin apa lagi ya yang anak-anak suka. Nah, dari alasan kedua hal tersebut, maka muncullah sebuah ide gagasan. Atau ide gagasan tersebut muncul karena sebuah keinginan. Misalnya, aduh, aku pengen banget nih bikin kreasi makanan yang unik. Lalu kita mencari buah-buahan tersebut dan sengaja untuk membuatnya. Nah, sedangkan dalam tahap pelaksanaan yang perlu diperhatikan adalah persiapan baik dari alat-alat maupun bahan-bahan yang kita butuhkan untuk pengolahan produk tersebut. Dalam proses pembuatan yang harus diperhatikan juga adalah kebersihan dari buah-buahan yang kalian pakai nantinya. Nah, kemudian pada saat memotong juga harus rapi, tidak boleh sembarangan. Nah, terlebih penting lagi adalah keselamatan dalam kerja. Maksudnya, kalian harus memperhatikan saat memotong jangan sampai terkena pisau. Setelah selesai proses pembuatan, cobalah rasakan hasil makanan atau minumanmu. Apakah rasanya sudah sesuai atau kurang sesuai? Nah, buatlah catatan evaluasinya sebagai bahan perbaikan atau masukan saat kamu membuat makanan di lain hari. Dalam tahap penyajian maupun pengemasan yang perlu diperhatikan adalah hasil dari produk yang kita buat. Jika berbahan cair, maka kita menggunakan wadah yang tidak tembus air. Nah, perhatikan juga kebersihan dan nilai estetis dalam penyajiannya ya anak-anak. Jika kalian sudah membuat sebuah perencanaan, maka laksanakan ide tersebut bersama dengan orang tuamu. Dan presentasikan hasilnya dalam sebuah video. Kalian bisa menggunakan aplikasi apa saja. Dan serahkan tugasmu di Google Classroom ya. Kamu juga bisa share hasil presentasimu di media sosial. Berikut ini contoh presentasi olahan buah segar. Kamu dapat membuat lebih kreatif dari yang ibu buat ya. Cara membuat es lavana atau bubur lavana. Pertama, kamu siapkan alat dan bahan. Jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian potong kecil-kecil buah nangka yang sudah kita siapkan beberapa buah. Kemudian siapkan tepung maizena sebanyak 150 gram. Tambahkan air 250 ml. Kemudian aduk rata. Nah, setelah diaduk rata, kemudian tambahkan garam, vanili, dan gula secukupnya. Semua sesuai selera masing-masing ya. Setelah tercampur rata, kamu panaskan bahan cair tadi di atas api sedang sampai bahan mengental. Setelah mengental, kamu dapat memasukkan buah yang sudah kita potong-potong tadi. Aduk rata. Jika kekentalan kurang, kamu bisa menambahkan susu. Kalau ibu menambahkan susu 2 kotak kecil susu UHT ukuran 125 ml. Jadi totalnya 250 ml ya.
Aduk terus hingga rata dan mengental. Jika kurang manis, kamu bisa menambahkan gula lagi. Nah, setelah siap, siapkan lagi wadah untuk menaruh adonannya. Boleh wadah kaca tebal atau wadah plastik. Setelah itu, masukkan ke dalam wadah. Bisa dimakan selagi hangat seperti makan bubur nangka. Rasanya enak sekali. Dan bisa juga dimasukkan ke dalam plastik es yang ada klipnya ya, atau yang sudah ada cetakannya juga boleh. Tinggal dimasukkan ke dalam freezer. Nah, jadi juga es lavana atau es roti. Selamat mencoba ya. Rasanya enak sekali. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari Ibu. Sampai jumpa minggu depan pada materi berikutnya.